Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ruang Zoom ini untuk saat teduh bersama. Hari ini Kamis tanggal 5 Januari 2023 kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan judul renungan Kuat di Tahun yang Baru. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji dari lagu Engkaulah Kekuatanku. Mari kita pujikan bersama. Engkau permata yang
Bapak, Ibu, dan Saudara, sadarkah kita bahwa kehidupan kita sebagai manusia menjadi lemah ketika kita berjumpa dengan bencana alam? Sebab bencana seringkali menimbulkan dampak kesedihan. Manusia bersedih atas kehilangan harta benda, harapan, atau bahkan kehilangan jiwa. Bencana juga memberi dampak ketakutan. Alam yang ukurannya begitu besar mampu membuat manusia tidak berdaya. Kemampuan kita sebagai manusia ketika menghadapi bencana seakan tidak ada artinya. Bencana juga membuat manusia menjadi lemah. Ada efek trauma bahwa membuat manusia tidak mampu bangkit dari keterpurukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan 11 nanti akan dibaca oleh Pak Denny. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber kekuatan kami, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami, hingga kami terus masih diberi kesempatan untuk bersaat teduh bersama. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami juga berkesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami terus dimampukan, kami terus semangat, kami terus bersukacita untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 29 ayat pertama sampai dengan 11 berbunyi demikian. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguncang, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-umat-Nya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Bapak, Ibu, dan Saudara, pemazmur yaitu Daud menampilkan sisi manusia yang paling lemah, yaitu tidak berdaya ketika menghadapi alam ciptaan. Mazmur ini menampilkan bahwa manusia itu begitu lemah, tetapi sering merasa bahwa dirinya mampu berkuasa atas segala sesuatu. Manusia lupa bahwa kemampuannya dapat ditaklukkan oleh Tuhan, dan tidak jarang dalam berbagai upaya tidak melibatkan Tuhan. Daud mengingatkan bahwa manusia tidak dapat sepenuhnya berkuasa atas kehidupan. Hanya Tuhan yang mampu berkuasa atas kehidupan dan alam ciptaan. Pada ayat ketiga sampai ke-10, pemazmur menunjukkan bahwa manusia sangatlah lemah dan hanya dapat menyaksikan suara Tuhan dalam berbagai hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Ketika berjumpa dengan bencana alam, manusia tidak berdaya. Ketika berjumpa dengan badai kehidupan,
Seringkali manusia hanya mampu meratapi ketidakmampuannya menghadapi persoalan. Para penafsir menuliskan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang harus bisa diterima oleh manusia. Kenyataan inilah yang sesungguhnya akan selalu membuat manusia semakin merendah pada Tuhan dan terus menyembah Tuhan. Bahkan pemazmur memberi penekanan tentang manusia yang harus menanggungkan kemuliaan Tuhan. Mazmur menunjukkan bagaimana cara Tuhan membuat manusia tidak berdaya. Dengan kenyataan inilah seharusnya manusia selalu ingat bahwa dirinya bukanlah ciptaan yang memiliki kekuatan yang besar dan mampu berkuasa atas banyak hal. Pemazmur ingin menampilkan bahwa yang seharusnya dilakukan oleh manusia adalah memberi hormat kepada Tuhan. Pemazmur mendoakan agar Tuhan memberikan kekuatan kepada umat-Nya dan memberkati umat-Nya. Pemazmur ingin agar setiap pembaca mampu memuji Tuhan sebagai Raja yang kekal atas segala ciptaan. Doa ini dipanjatkan sebagai pengharapan agar umat Tuhan mampu melewati dengan kuat setiap peristiwa kehidupan. Hanya kekuatan dari Tuhanlah yang mampu menolong manusia untuk melewati badai kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan. Tidak hanya tentang bencana alam, tetapi juga tentang badai kehidupan. Terkadang kita menghadirkan diri sebagai manusia yang begitu kuat. Kita merasa pernah menghadapi persoalan yang serupa. Kita merasa mampu dengan segala kuasa dan kemampuan yang kita punya. Namun, di sisi lain, kita harus sadar bahwa hidup kita tanpa dilindungi oleh Allah, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan, tidaklah ada artinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak bisa menjalankan hidup tanpa kuasa Tuhan. Sebab dalam kuasa Tuhanlah kita memiliki hikmat, kemampuan, dan ketangguhan. Kesadaran kita atas kekuatan hidup yang kita butuhkan dari Tuhan menolong kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Semua umat yang dikasihinya menjadi kuat ketika mereka selalu menyerahkan perjalanan dan persoalan hidup hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa atas seluruh ciptaan dan perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa di dalam surga, ampuni kami kalau kami selalu tidak siap dan tidak kuat menghadapi persoalan kami. Kami akan selalu menyandarkan hidup kami hanya kepadamu, karena hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa, untuk semua hal yang Tuhan sudah curahkan pada setiap kami, sehingga kami ada seperti kami ada hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita respon surat saat teduh firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan selalu berdoa, melibatkan Tuhan setiap kali kita harus mengambil satu keputusan untuk menyelesaikan persoalan hidup yang kita hadapi. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semua. Amin.